segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Halo sahabat Awal Perpus 32, kembali lagi di Pop S32. Dan pada kesempatan ini, dengan saya, Audrey Tisha Chelsea Tongken, akan berbincang-bincang dengan salah satu pembimbing rohani SMA Negeri 30 Jakarta, rohani Kristen dan juga Katolik, yaitu bersama dengan Bu Dwi Hastuti. Ibu, kira-kira bagaimana nih kabarnya, Bu? Luar biasa hari ini. Terima kasih sudah diundang di Pop S, di perpustakaan yang nyaman ini, yang kita bisa berbincang apa yang Audrey pengen perbincangkan. Iya, okay. Supaya diketahui oleh audiens Popes. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau banyak bertanya-tanya nih Bu tentang kegiatan-kegiatan rohani di SMA Negeri 30 Jakarta, terutama untuk rohani Kristen dan juga Katolik. Sebelum bertanya-tanya tentang kegiatan nih Bu, kira-kira Ibu sudah berapa lama sih Bu ngajar di SMA Negeri 30 Jakarta ini? Ibu ngajar mendampingi anak-anak Kristen dan Katolik di SMA Negeri 32 Jakarta ini sejak tahun 96. Sebelum reformasi, Audrey. Oh iya. Audrey belum lahir dan belum direncanakan. Iya betul, belum. Di SMA Negeri 30 Jakarta ini bagaimana dan berapa jumlah anggota yang tergabung di rohani Kristen atau IKAT? Oke. Di SMA Negeri 32 ini jumlah anak-anak, jumlah siswa peserta didik yang beragama Kristen dan Katolik saat ini ada 31. Tetapi setiap tahun jumlahnya itu bisa berubah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Nah, untuk tahun ini kebetulan ada juga teman-teman yang beragama Hindu dan Buddha. Dan Ibu menjadi juga pembimbingnya, bukan guru agama, tapi pembimbing mereka ketika teman-teman yang lain, teman-teman Muslim sedang mengajarkan kegiatan rohani. Kita dari IKAT membuat acara kerohanian, gitu, acara kerohanian. Oke, betul-betul. Nah, kebetulan kan kita juga baru merayakan Paskah nih Bu. Itu untuk di 32 sendiri kira-kira ada acara apa yang biasanya dilaksanakan? Begini Audrey, acara IKAT itu kalau untuk kegiatan belajar mengajar yang Katolik dan Kristen itu mengikuti jam pelajaran sekolah. Sehingga Ibu menemani mereka, mendampingi mereka, dan kebetulan perpustakaan kita ini menyiapkan cukup buku untuk referensi belajar gitu. Dan untuk anak-anak SMA sudah sangat banyak fasilitas yang bisa digunakan dalam genggaman, mudah mencarinya. Jadi Ibu di sini hanya sebagai fasilitator mereka dan pendampingan mereka. Itu. Lalu selain kegiatan belajar mengajar, itu kita juga punya kegiatan rutin untuk hari-hari besar agama itu, Natal dan Paskah, itu dari tahun ke tahun kita laksanakan. Melibatkan orang tua, karena yang jumlah kita yang naik turun dan paling banter hanya 50 ya. Jadi supaya acara itu lebih meriah, memang kadang-kadang kita undang juga sekolah sekitar, misalnya sekolah SMA 47, SMA 63, SMA Hang Tua gitu. Kita kadang-kadang membuat kolaborasi acara bersama, perayaan keagamaan bersama gitu. Nah, di samping kegiatan keagamaan, kegiatan hari raya, Paskah dan Natal, IKAT juga secara rutin mengadakan retret setiap tahun. Lalu selain itu juga kadang-kadang kita mengadakan kegiatan bersama outing keluar di hari Sabtu. Itu kita kadang-kadang mengunjungi gereja katedral, itu pernah kita lakukan. Kita mengunjungi gereja Kristen yang di dekat Gambir tuh. Nah, gereja besar itu. Kita jalan-jalan ke Istiqlal. Gitu. Dan pernah juga IKAT bersama-sama mengadakan ibadah Padang di waktu itu di Gua Maria, Kanada, Rangkas Bitung. Di sana kita mengadakan jalan salib dan rekoleksi
rekoleksi itu menarik diri juga untuk semakin memperdalam iman di sana. Sebenarnya di IKAT Roh Kris ini ada banyak kegiatan gitu. Juga untuk anak-anak Katolik itu kan tergabung di dalam Persing Sekeuskupan Agung Jakarta yang mengumpulkan anak-anak Katolik sekolah negeri se-DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi gitu. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan. Untuk anak-anak Kristen sendiri, kita juga sering menghadirkan pembicara-pembicara dari luar. Misalnya kita sering kedatangan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Jakarta Selatan. Itu secara rutin sebulan sekali datang untuk mendampingi dan memberi pembinaan rohani kepada anak-anak Kristen di 32. Kita juga setiap bulan sekali ada kunjungan dari Perkantas, lalu ada dari gerejanya Pak Andri, itu Gereja Betel Indonesia. Itu selama mendampingi anak-anak Roh Kris IKAT 32 ini banyak sukanya daripada dukanya. Setiap tahun bertemu dengan anak-anak baru, lalu ditinggalkan oleh anak-anak lama. Itu. Tapi selalu ada harapan. Berkesan karena memang di IKAT 32 mungkin sudah menjadi tradisi, semacam tradisi gitu loh. Kalau di dalam IKAT itu kita menjadi satu keluarga, sehingga ada keterbukaan di sana dan komunikasi antar anggota, komunikasi anak-anak dengan ibu terbangun baik dan terjalin baik. Sehingga kalau ada masalah yang dihadapi oleh anak-anak, kadang masalah pribadi, kadang masalah dalam pergaulan di kelas, masalah di luar sekolah, itu mereka kadang juga masalah dalam keluarga, mereka bisa bercerita itu. Dan paling enggak ketika ibu hadir sebagai ibu di sekolah ini, mereka bisa curhat, bisa menceritakan yang mereka menjadi beban dan pergumulan hidup mereka kepada ibu. Itu jadi kedekatan itu yang menjadi kesan ibu. Jadi kadang-kadang ketika kakak-kakak yang sudah kelas 12 lulus gitu, rasanya seperti patah hati gitu. Tapi ada harapan ketika muncul adik-adik yang baru gitu. Pesan ibu untuk komunitas Kristiani di SMA Negeri 32 Jakarta, kita dipanggil untuk membawa kegembiraan dan kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari sebuah harmoni. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk membangun persatuan dalam perbedaan. Kita diajarkan mengasihi bukan hanya kepada sesama umat, tetapi juga semua ciptaannya. Dalam keberagaman agama, budaya dan pandangan, kita diajak untuk menjadi jembatan, bukan tembok. Jadi, mari kita jaga sikap terbuka, rendah hati, dan penuh kasih, agar kehadiran kita menjadi berkat bagi sekolah ini dan lingkungan sekitar. Oke teman-teman, dari semua hal yang sudah Bu Dwi dan saya bincangkan, saya bisa simpulkan bahwa kegiatan rohani Kristen atau IKAT ini tuh memiliki banyak sekali aktivitas ya Bu. Jadi terlibat aktif juga di SMA Negeri 30 Jakarta dan juga memiliki anggota-anggota yang pastinya berprestasi, lalu juga memiliki keharmonisan yang baik, lalu juga bisa menjadi support dalam lingkungan sekolah yang baik juga. Seperti itu ya Bu. Untuk menutup perbincangan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dwi atas waktunya. Maka dari itu, sampai jumpa di PopS berikutnya. Salam literasi, Perpustakaan SMA Negeri 30 Jakarta, House of Science.